Hai Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang menarik nih. Judul filmnya adalah Tofu. Film ini menceritakan sebuah benih kacang yang ingin memiliki kekuatan dewa. So Sleeper yang udah buka puasa nih, bisa tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan kacang hidup bernama Dofu yang sedang berlatih ilmu dewa agar dia diangkat menjadi dewa seperti panutannya, yaitu Dewa Liyuan. Namun temannya yang bernama Dosu tidak ingin lagi berlatih ilmu dewa karena banyak bangsa mereka yang menghilang atau menjadi gila setelah mempelajari ilmu tersebut. Dan sekarang tersisa hanyalah Dofu, satu-satunya kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Lalu scene berpindah ke masa lalu. Diceritakan seorang raja Huainan yaitu Liyuan yang berlatih ilmu dewa. Tiba-tiba sebuah batu meteor jatuh yang dia yakini nih berasal dari negeri dewa. Dia membuat batu itu menjadi tungku ajaib. Dia memasukkan tanaman kacang untuk obat keabadian. Namun kacang-kacang itu menjadi hidup dan menjadi sebuah bangsa kacang. Mereka ini sangat menghormati Liyuan sebagai guru mereka. Dan tanpa disengaja nih, mereka menciptakan makanan yaitu tahu. Di sini Liyuan mengajarkan para bangsa kacang ilmu dewa. Dan terlihat salah satu dari mereka yaitu Dofu yang selalu berusaha keras mempelajari ilmu dewa. Namun dia belum menguasai apapun dari ilmu tersebut. Bertahun-tahun kemudian Liyuan pergi menuju keabadian. Setelah itu bangsa kacang terus berlatih ilmu dewa. Namun dari mereka ada yang menghilang dan menjadi gila. Dan yang tersisa hanyalah Dofu yang masih berlatih ilmu dewa. Kemudian para bangsa Tofu membangun kota sendiri nih di bawah lereng gunung, yaitu kota tahu. Dan di sana mereka melanjutkan usahanya dengan membuat tahu. Kembali ke masa kini memperlihatkan Dofu yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu mencoba membantu penduduk di sana dengan menggunakan ilmu dewanya. Namun mereka malah kabur karena bangsa kacang sudah tidak menyukai ilmu dewa. Karena itulah Dofu sangat dibenci oleh para bangsa kacang. Namun ada salah satu wanita yang tetap menyukai Dofu. Dia ini adalah Doxiang. Dia selalu menyemangati Dofu yang sedih dan memberikan makanan untuknya. Namun ayah Doxiang adalah pemimpin bangsa kacang atau mayor. Hal itu membuat Doxiang takut hubungannya dengan Tofu diketahui oleh ayahnya. Karena ayahnya sangat membenci bangsa kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu yang mendapatkan ramalan dari tusuk makanannya langsung termotivasi kembali dan mendatangi museum dewa. Sesampainya di sana Dofu melihat kacang hitam yang mencuri tungku ajaib. Dofu mencoba menghentikan kacang hitam tersebut dan bertarung dengannya. Hingga akhirnya tanpa disengaja Dofu menggunakan ilmu dewanya dan membuat kacang hitam pun kabur dari sana. Secara bersamaan penjaga datang dan mereka mengira Dofu lah yang mencuri di sana. Mengetahui itu, Mayer menyuruh anak buahnya untuk membawa Dofu ke penjara di atas gunung. Di sini Doxiang mencoba menghentikannya namun gagal. Dofu pun dibawa ke atas gunung dan sesampainya di sana dia satu sel bersama dengan seorang kakek-kakek. Namun Dofu tak asing dengan wajah sang kakek ini, yang ternyata dia adalah Guru Loni yang ada di dalam gambar buku jurus miliknya. Lalu Dofu memohon kepada Guru Loni untuk mengajarinya jurus-jurusnya. Guru Loni pun mengiyakan dan menunjukkan jurus-jurusnya tersebut. Keesokan harinya saat para tahanan dikeluarkan untuk istirahat, Dofu menyadari bahwa gunung itu menampung para kacang yang menjadi gila karena ilmu dewa. Kemudian Guru Loni pun mengajak Dofu untuk berlatih mempelajari ilmu dewa. Dan Dofu terus berlatih hingga dia menguasai semua yang diajarkan oleh Guru Loni. Hingga akhirnya Dofu berhasil menguasai semua jurusnya. Kemudian Guru Loni mengatakan kepada Dofu untuk sabar menunggu kenaikannya sebagai dewa. Lalu Dofu dikunjungi tamu yaitu Doxiang. Di sana Dofu mengenalkan Guru Loni kepadanya dan dia juga menyampaikan terima kasih kepada Mayor yang telah membawanya ke gunung itu. Hingga dia bisa menguasai jurus ilmu dewa yang diajari oleh Guru Loni.
Namun Doxiang malah menyuruhnya berhenti mempelajari ilmu itu agar dia bisa dibebaskan dari sana. Tapi Dofu tidak mau dan membuat Doxiang kecewa lalu pergi. Setelah itu Guru Loni menyuruhnya untuk pergi ke istana Liyuan agar dia cepat diangkat menjadi dewa. Namun Dofu tidak tahu cara keluar dari sel. Kemudian di sini Guru Loni melemparkan Dofu ke dinding hingga akhirnya Dofu berhasil menembus dinding dan keluar dari sana. Doxiang yang melihat Dofu yang kabur dari penjara, dia mengikuti kemana Dofu pergi dengan menyamar sebagai ibu-ibu. Tapi Doxiang ketahuan oleh Dofu. Untungnya dia tak mengenali Doxiang dan menganggap Doxiang sebagai ibu-ibu yang menaiki gunung. Mereka pun bersama-sama menaiki puncak gunung. Lalu mereka sampai di tepi sungai. Di sana Doxiang melihat langsung Dofu menggunakan jurusnya dan membuat mereka melewati sungai dengan mudah. Singkat cerita, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sedang beristirahat, Dofu menyadari suara ibu itu mirip dengan Doxiang dan membuatnya merindukan Doxiang meskipun tahu yang sering dia buatnya tidak enak. Dia bertekad akan membantu Doxiang dengan kesaktiannya membuat tahu terenak jika nanti dia diangkat menjadi dewa. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di istana Liyuan. Kemudian Dofu menghampiri patung Liyuan dan memohon mengangkatnya menjadi dewa. Tiba-tiba muncullah cahaya dari atas langit dan Dofu diangkat ke atas langit sama seperti Liyuan. Nah, sesampainya di atas langit, dia mengira telah menjadi dewa dan bertemu Raja Liyuan. Kemudian muncullah kacang hitam bernama Heida, yang ternyata mereka berada di pesawat luar angkasa. Jadi selama ini Liyuan dikurung oleh mereka, bukan diangkat oleh dewa. Heida ini mengurung Liyuan karena dia telah mencuri batu milik mereka yang jatuh ke bumi dan diubah oleh Liyuan menjadi tungku ajaib. Pada akhirnya kekuatan batu itu mengalir ke bangsa kacang yang membuat mereka menjadi hidup. Mendengar itu Dofu menjadi kecewa dan meragukan ilmu dewanya. Namun di sini Liyuan meyakinkannya bahwa dewa itu memang ada. Kemudian anak buah Heida membawa Doxiang ke hadapannya dan disinilah Dofu baru menyadari bahwa ibu itu adalah Doxiang. Lalu Heida menyerang Doxiang menggunakan tungku ajaibnya hingga membuatnya menjadi benih kacang. Melihat itu Dofu menjadi marah kepada Heida dan mencoba menyerangnya. Namun Heida menggunakan robotnya menyerang Dofu. Akhirnya dia diserap oleh tungku ajaib dan membuatnya menjadi kacang seperti Doxiang. Kemudian Heida memerintahkan pasukannya untuk menyerang bangsa kacang dan menyerap mereka menjadi benih kacang hingga kekuatan batu milik Heida kembali terisi. Sementara itu Dofu yang terlempar kembali ke tungku, dia mengingat memorinya selama ini. Di alam bawah sadarnya dia bertemu Doxiang yang menyemangatinya. Dia memintanya untuk menepati janjinya. Lalu Doxiang pun menghilang. Hal itu membuat dia bertekad untuk hidup kembali dengan kekuatannya. Lalu Dofu dengan mudah melawan para kacang hitam yang menyerangnya. Setelah itu Dofu langsung berhadapan dengan Heida. Hingga akhirnya Dofu berhasil menghentikan mesin yang menyerap para bangsa kacang dan Dofu melanjutkan pertarungannya dengan Heida. Nah, saat berada di awan, Dofu melihat 7 bintang sejajar menuju negeri dewa yang dikatakan Guru Loni. Kemudian Dofu menggunakan pedangnya, dia meresap kekuatan di sana. Dia pun meyakini nih bahwa dia percaya kekuatan dewa itu ada dan dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Heida.
Hingga akhirnya Hide berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian Dofu kembali ke pesawat yang akan hancur untuk menyelamatkan Liyuan. Dengan kekuatannya Dofu melindungi Liyuan. Nah, saking besar kekuatan Dofu membuat kota tahu hancur berantakan. Melihat itu, Liyuan mengalirkan kekuatannya pada tungku ajaib dengan dibantu kekuatan Dofu untuk mengembalikan kota tahu seperti semula. Dan tentunya menghidupkan bangsa kacang. Tapi hanya Doxiang yang tidak kembali hidup karena telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dofu. Hal itu tentu saja membuatnya sedih. Lalu mereka diangkat menjadi dewa. Namun Dofu di sini menolak dan memilih menemani Doxiang yang sekarang menjadi kacang. Singkat cerita, Dofu memenuhi janjinya kepada Doxiang. Dia membuka toko tahu yang terkenal dengan menggunakan kekuatannya. Setiap harinya, Dofu selalu merawat Doxiang dan berharap suatu saat nanti dia akan kembali. Di akhir film, setelah beberapa tahun, terlihat benih Doxiang akhirnya mulai tumbuh. Nah, itu tadi alur cerita dari film Tofu. Gimana Sleeper? Seru ya perjuangan Dofu demi belajar ilmu dewa, agar dia diangkat menjadi seorang dewa. Walaupun nih, akhirnya dia memilih menepati janjinya kepada Doxiang dan tidak menjadi dewa seperti yang dia cita-citakan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.